Mudah-mudahan drama-drama seperti ini ya bisa dibilang drama-drama murahan lah gitu ya. Palingan juga ini settingan drama untuk tahun 2005 untuk naikin followersnya kali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Masih dengan Agus Sedih The Series. Berseri-seri, berseason-season ya. Panjang banget ya dramanya ya. Kali ini Mas DU mau bawa kabar baik bahwa konflik internal antara Novi, Densu, Gary itu sudah mereda guys ya. Ya semoga saja ini bisa benar-benar clear, happy ending lah ya. Cuman ini ada hal yang menarik ya di tengah-tengah konflik tersebut ya, yang sudah mereda gitu, enak ya. Ternyata ada pendapat yang unik ya dari Agus Salim ya. Dimana Agus menuduh bahwa ya perselisihan konflik internal tersebut hanya merupakan settingan aja katanya ya. Ini merupakan settingan, ini drama receh dan sebagainya ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita nonton aja videonya di TikTok nih ya. Let's go. Ya ini pernyataan dari Novi dulu ya, biar adem dulu kita ya. Itu Tenopi tuh ya, tuh si Tenopi memperpanjang episode. Wah, malah aku yang disalahin. Urusan donasi udah mau selesai ya. Sekali lagi juga dijelasin, saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan ya, biarlah dihandle sama pengurus yayasan yang lain. Nah, terus saya dibilang memperpanjang episode. Perpanjang episode yang mana? Urusan donasi kan saya udah nggak ngurus itu, udah ada yang gugat, udah ada yang ngurus, ya sudah, saya sudah lepas itu. Yang kedua, urusan saya meng-LP-kan seseorang itu adalah hak saya, di luar dari urusan donasi ya, di-clearkan ya. Saya mau LP-in orang itu di luar dari urusan donasi. Sebenarnya pengacara yang katanya gigi jaring-jaring itu ya, ini oknum ya guys. Ini kan harusnya dia kuasanya apa nih soal donasi si Sugus ya. Ini banyak yang ngajakin PK. Nge-lag gak guys? Ya urusan itu aja, bener gak sih? Kok nyari apa? Bukan nyari sih, menyebar-nyebarkan video-video aku, nyebarin foto-foto aku. Wah, itu kayak ngerasa itu personal ya guys. Urusan personal, bukan urusan donasi atau urusan si Sugus gitu ya. Kok bisa gitu Ya ini dari Teh Novi. Bagaimana dari pihak Densu dan Gary ya? Berwenang menjelaskan itu secara lengkap, tapi kalau memang ditanyakan apakah benar atau tidak, ya itu benar. Aku membenarkan ada kejadian seperti itu. Namun yang terpenting adalah kegiatannya akhirnya terlaksana lancar, dan kemudian pihak-pihak yang mungkin awalnya seperti itu kemudian ya sudah sesuai. Abang ini kan bisa dibilang kan masalah. Oke, ini perlu digarisbawahi, pihak-pihak yang seperti itu akhirnya sudah sesuai. Ya, itu kode ya guys ya. Jadi intinya sudah tidak ada masalah lagi gitu loh. Oke, ini sorry ya, Mas Dewi nontonnya di akun Drama Halu U-nya 2. Kalian bisa ikuti di TikTok ya. Internal bang terkait kemarin terkendalanya donasi di transfer tersebut. Kenapa akhirnya memutuskan Bang Densu dan Abang nih live berdua nih di jam subuh bisa dibilang? Live kayaknya bukan live ya, story. Oh ya, sorry mau. Ya, karena pada saat itu kan besok bukan besoknya, itu subuh sekitar jam 3 tanggal 6 itu kan kita paginya tuh saat toko buka kita harus belanja ya. Kalau tidak ada kejelasan pada saat itu, menurutku suatu hal yang memang akan menyulitkan tim di lapangan, karena tim semua sudah bergerak, bahkan tim sudah ada yang ke lokasi untuk survei kira-kira barang-barang apa aja yang dibutuhkan.
Dan kalau memang ada seperti itu tidak cepat segera diselesaikan akan menjadi polemik baru. Maka dari itu ketika itu sudah selesai pada jam 6 pagi lah, sekitar jam 6 pagi sudah selesai dan sudah dikirimkan sisanya, ya bagiku itu udah bukan masalah. Makanya itu nggak banyak. Abang, setelah duit tersebut uang tersebut bisa dibilang sudah cair ya Bang ya, malah tambah memperpanjang ya antara Tenovi dan juga Bang Densu. Kemarin apalagi kan sempat ada beberapa story yang bisa dibilang itu mengarah ke perselisihan Bang. Gimana nih Abang menanggapinya Bang? Ya itu kalau itu asumsinya mungkin ada perselisihan mungkin, tapi aku jujur, aku pribadi aku nggak banyak pegang medsos karena aku yang paling sentral di lokasi. Begitupun tim gitu kan, jadi aku belum bisa komentar banyak. Oke, Abang, ini terkait dengan dengan Farhad sendiri yang akan melaporkan sejumlah pihak nih karena donasi tersebut akhirnya bisa dibilang tuh dialihkan untuk korban NTT. Gimana tuh Abang? Ya itu kan haknya Bang Farhad, silakan Bang Farhad menjalankan haknya. Kalau kemudian haknya itu Ya, lanjut ke part 2 ya. Terkait Tenovi dengan Bang Densu nih, bisa dibilang karena kemarin ya, tapi hubungan mereka berdua seperti apa sih Bang setelah donasi tersebut akhirnya ditransfer Bang? hubungannya, aku nggak banyak masuk ke dalam hubungan percakapan pribadi antar individu gitu kan. Yang aku fokuskan di sana adalah kegiatan kita secara tim, kegiatan kita secara yayasan itu terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah pernah kita bahas bersama-sama dan sudah disepakati, itu aja sih. Oke, mungkin total berapa bus Bang ya? Berapa 20 truk. 20 truk. Ya. Dan isinya tersebut mungkin seperti apa Bang? Isinya itu satu paket sembako untuk 1.700 kepala keluarga yang isinya macam-macam. Nanti ada di laporan tanya jawaban kita. Kemudian ada mie instan 2 dus per satu kepala keluarga, berarti ada sekitar 3.400. Tapi ya alhamdulillah di lokasi itu kita dapat support ternyata sampai melebihi lah. Jadi kita berikan pada posko. Dan kemudian ada air minum dalam kemasan, itu kita berikan 4 dus per satu kepala keluarga, jadi ada sekitar 6.800. Dan itu juga dapat lagi support 2 mobil, 2 truk lagi dari brandnya Bang Densu. Jadi kita sangat melimpah di sana. Dan kita juga ada peralatan rumah tangga standar kayak kipas dan lain-lain pertengah. Bang Giri, ini kan dari pihak sebelah ya, bisa dibilang tuh sempat menyebutkan bahwa tidak mungkin warga sana menerima sumbangan tersebut karena masih bersifat dipermasalahkan. Tetapi ketika Abang datang ke sana menyalurkan bantuan ke sana, buktinya disambut dengan baik oleh warga sana. Gimana tuh Bang? Ya, karena memang setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau emang niat kita baik, lurus, lempeng, ya insya Allah orang yang nerima juga lurus, lempeng. Itu aja. Oke, Abang, ini terkait juga Irjen Pol Riki ya, sempat kecewa dong. Iya siap, bentar. Satu lagi, terkait Irjen Pol Riki sempat menyebutkan bahwa beliau kecewa kenapa terlalu terburu-buru untuk uang donasinya Agus dialihkan ke NTT, tetapi tidak menunggu hasil keputusan dari persidangan tersebut. Bang, gimana? Ya boleh aja, itu asumsi beliau, dan beliau sudah banyak berdiskusi secara japri pada aku pun menghormati beliau. Terkait Ya, intinya itu ya, sudah tidak ada masalah ya. Jadi memang diakui ada itu ya. Jadi dinamika itu ada ya, tidak ditepis ya, tidak bukannya bilang tidak ada gitu. Memang ada ya guys ya, cuman sudah selesai ya, seperti itu ya. Oke, gimana tanggapan dari tim sebelah? Bang, ini kan kemarin ini belum ya, ini ditekankan lagi ya. Sebenarnya di hari pertama Abang sampai dana tersebut belum cair ya Bang. Itu gimana tuh Bang? Yang sempat Abang cerita di sosmed jam 3 subuh itu gimana tuh Bang? Mungkin ya, sudah cair, jadilah sudah cair. Cuman sempat mau ditarik kembali, tapi sudahlah, kita nggak usah bahas lagi. Karena kan akhirnya jatuhnya saling gitu lah. Kita udah nggak mau bahas itu. Karena kita pengen pulang ke rumah, kita pengen istirahat. Kita bukan menimbulkan konflik tambahan.
saat itu memang itu akhirnya menjadi beban buat kami, karena saat itu kami datang ke sana untuk menyelesaikan masalah toh, dan yang penting sekarang kan sudah selesai, uangnya juga sudah akhirnya dikirim, kita sudah selesaikan dan kita anggap itu tidak perlu kita bahas lagi. Kalau Bang Gary sendiri seperti apa nih Bang? Tadi kan Bang Gary sempat menjelaskan bahwa uang tersebut ingin ditarik kembali Bang. Itu mungkin seperti apa Bang? Iya, itu benar. Semua itu benar, itu bukan polemik lah gitu. Memang itu di internal yayasan gitu kan, baik badan pengurus lama ataupun badan pengurus baru. Tapi memang kemudian kita nggak fokus di sana. Yang penting itu setelah itu semuanya kembali satu paham dan kegiatan ini juga lancar sesuai dengan nilainya 1,3 M gitu kan. Dan bahkan abang juga jadi tambahin jadi lebih banyak lagi tuh, jadi 1,7 guys ya. Dan abang tambahan itu banyak yang mengapresiasi dengan tambahan di akhir. Nggak perlu ke saya, itu Ci Olive ya. Ci Olive yang ngasih ya. Saya nggak pegang duit. Jadi Ci Olive yang inisiatif memberikan tambahan supaya jangan sampai juga kita menggunakan uang dari donasi itu untuk transportasi dan lain-lain. Jadi supaya kita fair game. Karena kan tahu kan betapa sensitifnya uang ini. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini. Semua kan pakai rasa, pakai ini, pakai itu, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi inilah yang terbaik, penyelesaian ini, dan sisa dari penyelesaian ini ya sudah, kalau memang ada gugatan ya yayasan kalau digugat ya akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Dan satu hal kita juga ingin mengucapkan terima kasih karena pelaksanaan ini nggak lepas juga dari tim PH donatur ya, dari Bang Pablo dan rekan-rekannya yang selalu support sejak awal, membuatkan polling dan sedemikian rupa sehingga terhimpun satu kesimpulan atau analisa kemauan keinginan para donatur yang memang menyumbang melalui podcast Abang gitu kan. Dan sampai kita di sana pun kita dimonitor terus oleh mereka yang melalui video call. Ya kita dengan senang hati sih kita berikan laporan itu live kepada pihak Kementerian Sosial, Direktorat PSDS maupun kepada PH donatur selama kegiatan di sana, maupun setelah selesai kita akan berikan laporannya kepada beliau. Bang, ini kan kemarin Wah, luar biasa ya, ternyata juga ada ya dokumentasi buat Kementerian Sosial dan pihak-pihak terkait ya. Jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya penyaluran donasi ini guys ya. Ini dari akun TikTok Koko Hiro Cimot ya. Ya tadi itu pada saat pegang mic ada tulisannya intens investigasi ya, kemungkinan juga dari YouTube-nya intens investigasi ya, yang sebelumnya ya guys ya, kalian ini nggak tahu ya. Tapi suara mbaknya yang wartawannya itu sama ya, kemungkinan sama ya. Terima kasih ya, ini izin nge-reaction ya. Oke lanjut. Lagi pula itu buat tempat tinggal Agus juga. Ini dari cumi-cumi.com ya, ini yang terpenting nih, kalian bisa simak dulu ya, santai, simak baik-baik ya. Agus bilang drama uang donasi itu drama murahan. Kan ya seperti itulah ya, mudah-mudahan drama-drama seperti ini ya bisa dibilang drama-drama murahan lah gitu, yang nggak usah lah main drama gitu ya, kalau bisa mempermainkan rezeki orang lah gitu. Itu aja sih gitu, karena kalau kalian mempersulit rezeki orang ya kalian juga dipersulit rezekinya, itu aja sih gitu. Karena yang kalian permainkan palingan juga ini settingan drama untuk tahun 2005 untuk naikin followersnya kali ya, kita kan nggak tahu juga lah ya. Ya mudah-mudahan itu bukan drama ataupun settingan ya, ngapain gitu ya kan, kalian menghancurkan diri kalian sendiri gitu. Udah menghancurkan diri kalian sendiri, kalian menghancurkan hukum juga di negara ini karena keteledoran kalian juga gitu. Yang kalian bilang di awalnya itu, saya bilang saya nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya adab. Nah sekarang berbalik. Ya mudah-mudahan aja itu semua bisa terselesaikan lah gitu. Jangan menjadikan hak orang itu menjadi hak sendiri gitu. Jangan jadi sebuah permainan. Jangan hukum itu juga dijadikan sebuah permainan. Itu nggak baik. Masa hukum negara kita permainkan? Ya, ini memang dari cumi-cumi.com, cuman Mas Dew nontonnya di akun TikTok Tono ya. Kalian bisa ikuti di TikTok. Mas Dew penasaran nih, yang komen ya kayak gimana? Ada 2000 lebih yang komen ya. Ya nggak perlu Mas Dew bacain ya, baca sendiri ya tuh, lihat tuh dari atas tuh. Lu aja yang bikin drama. Mulutnya perhatiin, seumur umur baru lihat manusia. Lihat nih,
Wah, luar biasa. Kayaknya nggak ada yang bagus ya komennya. Ah, ini yang lucu nih. Nyiramnya kok nggak sampai mulut juga. Aduh. aduh nih. Ya. Ya kayak gini ya. Ya intinya banyakkan negatifnya ya. Bahkan gak ada yang positif tadi. Luar biasa ke sini ya. Oke. Ada lagi nggak? Lanjut. Kesempatan ya kan. Pokoknya setelah melakukannya lupakan. Setelah melakukan Iya. kebaikan lupakan. Setelah melakukan Ini jadi sebuah live ya, live. Ini di akunnya Tono juga. Di captionnya Agus sindir Novi dan Densu tidak tulus menolong dirinya. Ya kita nonton sampai selesai ya. Karena setiap yang kebaikan yang kita lakukan itu, berarti kita harus ikhlaskan. Jangan pura-pura melakukan hal kebaikan, tapi dia diiming-imingin, ada iming-imingnya. Sekarang orang melakukan kebaikan tuh banyak mendapatkan pertanyaan iming-iming, pengen iming gitu. Iya. Dia melakukan kebaikan di dunia digital nih ya dokter ya. Iya. Cuman kadang-kadang sekarang tuh dia membantu nih, cuman dia kepengen dapat iming-imingnya, bukan ikhlas membantunya. Iya. Ya kalau misalnya orang yang cerdas bisa lah berpikir gitu ya. Iya, makanya kan saya sering mengatakan bahwasanya jika kita memiliki niat baik untuk membantu orang lain, tetapi ingat harus dilandasi dengan kebijaksanaan, jangan sampai orang lain jadi korban. Betul. Gitu. Tapi kan di zaman digital ini ada beberapa lah begitu ya kan, kebijaksanaan itu seakan-akan tuh nggak jadi bijaksana, bijak sini jadinya. Bijak sini akhirnya kita jadi korban ya Gus. Iya benar. Elmi bisa dicari nggak Elmi? Apa? Nomor teleponnya masih deh, nomor telepon Elmi aku kasih ke dia ya, si Irama ya. Irama sih? Itu yang mau ngeliput. Jadi udah telepon. Udah telepon. Udah lanjut aja ngomong Gus. Oh iya. Oh apa? Jadi Terus apa lagi? Nanya apa? Hah? Tanya apa lagi? Nah, Udah aku selain jawab gitu. sebagai keluarga yang punya moral yang baik, etika yang baik, adat yang baik yang ibu lakukan kemana-mana sekarang memberi bantuan, kan nggak terekspos tuh ya Bu. Iya. Kira-kira dengan tidaknya terekspos gitu tuh gimana Ibu? Nah itu dia, jadi sebenarnya memang sejatinya ya era digital ini bermanfaat untuk hal-hal yang betul-betul membawa dampak sangat baik buat diri kita sendiri maupun orang lain. Satu contoh ya, pada saat saya tahun 2004 ya, itu di bulan September saya menyebar 5.000 sembako untuk memenangkan tokoh kesayangan kami untuk menang di Pilpres gitu ya. Jadi 5.000 sembako itu saya sebarkan seluruh wilayah DKI ya, dengan harapan menegak kebaikan ya, manfaatan juga ya, kita juga nggak terlalu nggak terlalu berpura-pura gitu mau melakukan kebaikan. Iya, yang penting kebaikan Iya. itu pura-pura Iya. melakukan kebaikan. Iya. Itu tidak baik ya. Nah akhirnya dengan menyebarnya 5.000 sembako di seluruh wilayah DKI, kan tahu sendiri ya, Jakarta itu kan, DKI itu kan dengan jumlah penduduk yang terbesar di Indonesia sebagai kota terbesar. Jadi dengan menyebarnya itu ya dampaknya otomatis ya didukung dengan dampak yang lain ya, akhirnya yang kami bisa menjadi presiden pada saat itu. Wah, luar biasa sekali. Dan Itulah kalau kita yang benar-benar tulus itu ya. iya betul ikhlas saja. Ikhlas Iya, ya kan. iya. Jadi hasilnya puas. Iya. Iya. Ini ada yang membantu tidak ikhlas. Iya. Jadi hasilnya ini juga. Oh ya jadi begini. Iya. Betul itu benar-benar. Dan satu lagi, akhirnya pada saat kami istilahnya diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin Indonesia, saya kebetulan dengan teman-teman artis lainnya yang pada saat itu ya itu menjadi ambasador Kementerian Lingkungan Hidup, yang artinya Kesempatan ya kan. pokoknya
Ya, ini semacam podcast ya, tapi Agus yang jadi hostnya ya. Ya, kayak di podcastnya Denny Sumargo, ini Agus jadi Denny Sumargonya gitu guys ya. Jadi ini ada narasumber yang ditanya-tanyain gitu ya. Luar biasa, Agus ternyata punya bakat di situ ya. Mendingan kembangin bakatmu di situ Gus ya, daripada ngurusin donasi yang berkepanjangan ini ya. Jadi insya Allah kalau kita mau berusaha itu bisa ya, setenar Denny Sumargo nantinya ya. Oke, apakah ada lanjutannya nih? Jadi tadi enggak, itu. Oke, yang barusan adalah konten di video kita yang lain ya, supaya nggak terlalu panjang. Ini udah panjang ya. Oke, di video berikutnya tentu saja ada video menarik buat kalian. Ikuti terus pokoknya channel kami ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Dan jangan lupa ya, ketik di kolom komentar ya, gimana komentarnya tentang pendapat Agus ini ya, bahwa ini ya Densu, Novi, Gary dan yang lainnya ini hanya sekedar settingan, hanya sekedar drama ya. Kalian setuju apa enggak ya? Ketik di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa aja di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.